Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Andi Syukur. Saya mahasiswa dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 komponen pembangun pada komputer. Hardware terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah input atau alat memasukkan data. Contoh alat memasukkan data yang pertama adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetikkan angka atau kata. Yang kedua adalah mouse. Mouse berfungsi sebagai kursor atau alat penggerak pada layar. Yang kedua adalah proses atau alat untuk memproses data. Contoh alat memproses data adalah CPU, atau bisa dikatakan CPU adalah otak dari komputer. Bagian yang ketiga dari software adalah output atau alat keluaran data. Contoh alat keluaran data yang pertama adalah printer. Printer berfungsi untuk mencetak. Yang kedua adalah monitor. Monitor berfungsi sebagai penampil layar pada komputer. Yang ketiga ada speaker. Speaker berfungsi sebagai alat pengeras suara. Dan yang keempat ada headset. Headset berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan suara. Selanjutnya yang terakhir, bagian keempat dari software adalah storage atau alat penyimpanan data. Contoh alat penyimpanan data yang pertama adalah CD atau DVD, yang kedua adalah flash disk, dan yang ketiga adalah disket. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama adalah pengolahan kata atau word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya WordStar, Microsoft Word, Ampiro, dan WordPerfect. Yang kedua adalah pengolahan angka atau spreadsheet. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contohnya Lotus 123. Yang ketiga ada pengolahan data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. Contohnya adalah DBase, Foxbase, dan FoxPro. Yang keempat adalah multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian RedPlay, Sync atau Jet Audio. Yang kelima adalah komunikasi dan internet untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih. Contohnya adalah Laplink, PC Anywhere, Program Plus. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing. Yang keenam adalah pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dan dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Globe, Bodyworks, Science Adventure. Yang ketujuh adalah perancangan gambar. Perancangan gambar adalah aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD atau gambar struktur, Protel atau gambar rangkaian elektronik, dan MATLAB. Yang terakhir adalah antivirus. Software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan komputer. Contohnya adalah MSAV, North Antivirus, Panda, dan yang lainnya. Apa itu brainware? Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer atau dapat juga disebut sebagai pengguna komputer. Jenis-jenis brainware. Yang pertama adalah laterat komputer. Hanya punya kemampuan dan memahami tentang cara menggunakan komputer dan bagaimana menggunakannya. Yang kedua adalah kompeten komputer. Menguasai terminologi komputer, menguasai fungsi sistem komputer, memiliki keterampilan menggunakan komputer. Oke, demikianlah penjelasan mengenai 3 komponen pembangun pada komputer. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa!